Sosok nama Muhammad juga dengan jelas disebutkan dalam Alkitab. Ia yang akan datang sebagai nabi dan utusan Allah setelah Isa bin Maryam. Ketik Song of Songs, Song, S-O-N-G, spasi of, spasi song, spasi 5, tanda bagi 16, 5, tanda bagi 16, in Hebrew. Udah? Nanti bukanya yang Bible Hub. Nanti keluar kotak-kotak, ada tulisan biru. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya Ivan Mamahit. Dan pada saat ini saya akan membahas topik tentang Nabi Muhammad. Di dalam Alkitab saya melihat beberapa ustadz menyampaikan bahwa ada Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab orang Kristen atau Alkitab. Saudara bisa perhatikan, saya akan berikan cuplikannya kepada kita semua, dan kita akan menyaksikan bersama-sama. Berikut cuplikannya. Sosok nama Muhammad juga dengan jelas disebutkan dalam Alkitab. Ia yang akan datang sebagai nabi dan utusan Allah setelah Isa bin Maryam. Ketik Song of Songs, Song, S-O-N-G, spasi of, spasi song, spasi 5, tanda bagi 16, 5, tanda bagi 16, in Hebrew. Udah? Nanti bukanya yang Bible Hub. Nanti keluar kotak-kotak, ada tulisan biru. Paling atas bacanya Hiko. Ada cara membacanya itu. Jadi jangan takut, aku tidak bisa baca Hebrew, nggak apa-apa. Hiko, betul? Memetakim, kotak kedua. Vekulloh atau wekulloh tulisannya situ. Jadi Hiko memetakim, vekulloh, kotak keempatnya apa Ustaz? Muhammadim. Lihat artinya bahasa Inggrisnya Ustaz. Lovely, baik. Ustaz, yang huruf Muhammadim itu huruf Hebrew-nya, tekan yang lama jadi biru. Copy, salin. Keluar dari situ ke Google Translator. Nanti ada 2 kotak, ya kan? Yang sebelah kiri bikin Ibrani atau Hebrew. Sebelah kanan Inggris. Sebelah kanannya ditranslate kepada bahasa Inggris. Siapa ia yang Yesus sebutkan? Dipastekan aja. Apa bahasa Inggrisnya itu? Muhammadim. Pakai U kan? Oke. Allah kabir. Bible bilang Muhammadim. Bukan lovely. Bagaimana bila ada yang berpendapat bahwa Muhammadim itu bukan Muhammad, tetapi arti lain yang dalam bahasa Inggris disebut lovely? Sekarang Ustadz mohon maaf, supaya fair, supaya saya dibilang nggak mengada-ada. Inggrisnya dipindahin ke kiri, Ibraninya dipindahin ke kanan. Supaya fair. Sekarang bahasa Inggrisnya sebelah kiri, bahasa Ibraninya sebelah kanan, tulisnya L besar, O-V-I-L-Y. Lovely yang tadi Ustadz baca. Apakah sama keluar hurufnya seperti itu? Kan gampang aja. Beda. Seperti kotak tidak sempurna gitu. Ya kan, kayak kursi gitu ya. Lalu seperti gini, jok gitu. Lalu ada koma. Lalu ada seperti jok lagi. Itu bacanya habaib. Prophet Muhammad, peace be upon him, is also mentioned by name in the Old Testament. It's mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. It says in Hebrew, Hikku mametakim vikulli Muhammadim, Zaidudi Zairai baina Jerusalem, which means his mouth is most sweet. He's altogether lovely. He is my beloved. He is my friend, O daughters of Jerusalem. They have translated Muhammadim as altogether lovely. But in the Semitic languages, like Arabic or Hebrew, they add im as a respect. Like to Elo, God, that Elohim for respect. So to the name of Muhammad, they added Muhammadim for respect. Peace be upon him. So he's mentioned by name in the original manuscript. But now when we read, it's translated to altogether lovely. Baik, dari beberapa cuplikan video yang saya tampilkan tadi, Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama dengan saya di sini, dan Bapak Ibu juga bisa membuka di rumah
cara bagaimana supaya kita mengetahui konteks di dalam Alkitab. Seperti yang terdapat di dalam kitab Kidung Agung atau Songs of Solomon. Di sana jelas sekali konteks dari Kidung Agung itu adalah tentang mempelai. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua membuka kitab Song of Solomon di bahasa Hebrew atau Ibrani. Nah, ini munculnya seperti ini. Kita bisa memperhatikan bersama-sama. Song of Solomon 5 ayat 16. Hikou mamtakim wakulau Muhammadim. Muhammadim itu diartikan di sini lovely. Ya. Untuk mengetahui bahasa aslinya, kita bisa memperhatikan di Strong. Ini ada 4261. Ini kita bisa tahu tafsirannya. Kita bisa tahu di sini Muhammadim atau lovely ini, kita tinggal klik di sini. Ini Strongs ini dia akan memberitahukan aslinya. Ya, ini dia katanya adalah desirable thing. Ya, katanya Mahmad, original word. Part of speech, noun masculine. Nah, definisinya apa? Desire atau desirable thing. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa bacanya Mahmad ini bukan berarti Nabi Muhammad atau Muhammad, bukan. Ini bahasa Ibrani. Jadi, ketika kita mempelajarinya, di sini kita bisa mengetahui bahwa Song of Solomon 5 ayat 16 itu berarti bahwa lovely. Di sini juga jelas dikasih keterangan bahwa ini adalah noun maskulin plural untuk orang, yaitu his mouth most sweet and yes he is altogether lovely. Jadi lovely ini memang dia adalah seorang yang menarik. Kita baca Alkitab bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Konteksnya adalah mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Ayat 16-nya, kata-katanya manis semata-mata segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Nah, kalau ini diganti dengan Muhammad atau Nabi Muhammad, kita baca ya. Kata-katanya manis semata-mata segala sesuatu padanya Nabi Muhammad. Itu tidak nyambung dengan konteks yang ada di sini. Jadi menafsirkan Alkitab itu tidak sembarangan, harus lihat bahasa asli terus tiba-tiba dicocok-cocokin ya. Itu tidak seperti itu. Jadi jelas ini konteksnya adalah mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Nah, ini ditulis oleh Raja Salomo, dan ini penulisan ini diungkapkan oleh mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Jadi sudah jelas di sini. Ya, bahasa aslinya juga kita tahu bahwa Muhammadim ini bukan berarti Nabi Muhammad. Di sini jelas Strong jelaskan bahwa ini adalah noun maskulin Mahmad, bacanya Mahmad. Dia dari kata dasar Mahmad atau definisinya adalah desire atau desirable. Ya. Oke. Mungkin biar kita lebih memahami hal ini. Jadi jangan pakai Google Translate, nanti salah. Nah, dengan adanya ayat-ayat tersebut, kita bisa memahami bahwa membaca Alkitab itu harus memiliki konteks yang benar. Kita harus tahu dulu tujuan daripada kitab ini ditulis. Dan kita harus mengetahui kenapa ada Alkitab ini. Siapa penulisnya? Kepada siapa itu ditujukan? Barulah kita mulai mencari bahasa asli. Tetapi, kalau bahasa asli itu tidak juga kita mencarinya dengan menggunakan Google Translate. Itu sangat lucu sekali.
Saya pernah mencoba mentranslate dari Indonesia ke Inggris, itu sangat kacau balau bahasanya. Makanya saya jarang menggunakan Google Translate. Lebih baik kita dengan cara yang benar, pada pakarnya, ahlinya. Jadi bukan kita copy terus kita pindahkan ke Google dan kita akan menemukan arti dari kata-kata tersebut, seperti Mahmadim, yaitu lovely, nanti menjadi Muhammad. Itu kan terlalu memaksakan. Jadi jangan kita menaruh pikiran kita ke Alkitab, tetapi cara menerjemahkan Alkitab adalah kita menggali Alkitab itu, ya, dengan kita memperhatikan benar-benar isi daripada Alkitab itu dan kita kupas secara tajam. Setelah kita sudah mendapati ayat itu, barulah kita akan mengerti maksud dari konteks tersebut. Oke, jadi marilah kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita meyakini bahwa kitab Salomo ini atau Kidung Agung ini ditujukan bukan untuk Nabi Muhammad. Sudah pasti bukan. Karena kalau kita pakai Nabi Muhammad akan jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sangat lucu. Oke, biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.